Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 21. Halaman 21 kitab Fathul Qarib. Fasal tentang mayit. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Bermula ini itu satu fasal. Wa yalzamu fil maiti, dan lazim pada mayit, arba'atu asya'a, oleh 4 segala perkara. Dan lazim pada mayit arba'atu asya'a, oleh 4 segala perkara. Jadi lazim bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati 4 perkara. Lazim kata lain daripada wajib. Wajib, fardu, rukun, kemudian lazim itu semakna. Artinya lafaz yang berbeda tapi maknanya satu. Tapi ada beberapa tempat nanti antara kalimat-kalimat tersebut yang dibedakan pemakaian. Tetapi di sini lazim pun bermakna wajib, wajib pun bermakna fardu, fardu pun bermakna lazim, sama. Ini lafaz taraduf. Taraduf. Makna lafaz taraduf, banyak lafaz tapi satu makna, lafaznya bayan. Istilah dalam ilmu mantiq taraduf. Wajib bagi orang yang hidup terhadap si mayit 4 perkara. Wajib di sini adalah wajib kifayah, tariqil fardhi kifayah. Jalan wajib tersebut fardu kifayah, bukan wajib in. Artinya apa? Bila dikerjakan oleh sebahagian orang, maka sebahagian yang lain terlepas. Namun walau dasarnya fardu kifayah, apabila yang mengetahui orang yang meninggal itu tok satu orang saja, dan tidak ada orang lain. Misal di tempat yang memang tidak ramai penduduk, katakanlah ada 2 orang di hutan misal, maka meninggallah salah satu dari keduanya. Yang satunya lagi wajib fardu ain melaksanakan 4 perkara ini. Ini bukan fardu kifayah lagi. Kenapa? Karena tidak bisa diharapkan kepada orang lain, karena memang tidak ada orang lain. Jadi fardu kifayah ini bisa berubah kepada fardu ain bila keadaannya begini. Begini bagaimana?
tidak ada satupun yang mengetahui dan tidak ada orang lain di tempat itu tentang orang yang meninggal tersebut. Maka kewajiban yang dilakukan oleh orang banyak ini terpundak atas satu orang, maka dinamakan fardu ain. Makna fardu ain apa? Kewajiban kepada setiap individu, seperti wajibnya solat 5 waktu. Maka tidak cukup tidak terlepas walaupun dikerjakan oleh sebahagian orang. Beda dengan jamaah. Jamaah berdasarkan pendapat fardu kifayah. Misal, bila dikerjakan oleh sebahagian orang di suatu daerah, maka yang lain terlepas. Bila satu pun tidak ada yang melaksanakan solat jamaah, semuanya berdosa. Ini kalau berpijak kepada fardu kifayah. Dan memang dalam mazhab kita hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka kenapa ada masjid yang memang kadang jamaahnya 3 orang, 4 orang? Mungkin karena beralasan fardu kifayah. Sudah dikerjakan oleh 1, 2, 3 orang. Yang lain terlepas. Sehingga masjid-masjid sepi. Lain ceritanya kalau fardu ain, itu kewajiban kepada setiap individu. Atau fardu sunat muakkad saja, sunat muakkad. Sunat muakkad pun terpundak kepada semua. Orang yang melaksanakan solat jamaah, dia yang dapat pahala. Yang tidak dapat pahala. Fardu kifayah tadi gimana? Yang kerjakan tetap dapat pahala, yang tidak dapat juga. Intinya, walaupun tidak, tapi tidak berdosa. Selama ia masih mau solat, walaupun solat itu munfarid sendiri. Faham? Jadi kewajiban 4 perkara ini terhadap si mayit bagi orang yang hidup selama ada orang lain. Namun ketika keadaannya tok dia satu orang, maka bukan fardu kifayah, melainkan fardu ain. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Mana 4 perkara tersebut? Pertama, memandikannya mayit. Wa takfinuhu, dan mengkafaninya mayit. Wassalatu alaihi, dan solat di atasnya mayit. Wadafnuhu, dan menguburkannya mayit. Di 4 perkara tersebut di atas jalan fardu kifayah, dan bisa berubah menjadi fardu ain apabila diketahui oleh hanya satu orang dan di tempat itu tidak ada orang lain. Empat perkara ini wajib dilaksanakan apabila yang meninggal orang Islam. Yang meninggal orang Islam. Orang Islam tidak sedang ihram dan tidak meninggal dalam perang melawan orang kafir. Orang Islam yang meninggal dalam keadaan normal, keadaan biasa. Maka 4 perkara ini wajib dilaksanakan. Adapun orang kafir bagaimana? Orang kafir, bicara kepada orang kafir, musannif menjelaskan di dalam syarah, amal maitul kafiru fassalatu alaihi haramun. Adapun bila yang meninggal itu orang kafir, maka solat di atasnya itu haram. Solat harbian kana au dhimmiyan, baik yang meninggal itu kafir harbi atau dhimmi. Kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam atau yang memerangi negara Islam, disebut kafir harbi. Zimmi, orang yang hidup di negeri Islam serta membayar jizyah, pajak, dan dilindungi oleh undang-undang Islam. Bila terjadi perang Islam dengan kafir harbi, si zimmi ini membela orang Islam dan negara Islam. Itu yang disebut dengan kafir zimmi. Bukan nanti ketika ada orang kafir harbi memberontak, memerangi negara Islam atau orang Islam, ia membela orang kafir, maka tidak disebut dengan zimmi.
Itu makna harbi atau dhimmi. Bila orang kafir ini meninggal, maka solat yang pertama tidak boleh. Tidak boleh. Artinya apa? Hukumnya haram. Haram solat kepadanya. Kenapa? Karena solat jenazah itu kan isinya doa. Sedangkan mendoakan orang kafir itu hukumnya haram. Kalaupun dikerjakan, tidak ada manfaat, sia-sia. Tidak akan Allah terima. Bahkan ketika buka sejarah, ketika Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, Azar, Allah melarang. Karena agama dan akidahnya itu berbeda. Karena itu hukum dalam Islam, mendoakan orang kafir, hukumnya haram. Berdoa yang baik-baik, kecuali mendoakan untuk dapat hidayah. Misal, ya Allah ampuni dosanya, itu tidak boleh selama ia dalam kafir. Ya Allah berikan hidayah kepadanya, itu boleh. Karena Nabi pernah mendoakan dua Umar, dan Allah terima salah satu daripada dua Umar, yaitu Sayyidina Umar. Apa yang Nabi doakan? Beri hidayah. Kalau beri hidayah, boleh. Sedangkan kandungan doa di dalam solat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunlah dosanya, sayangilah kepadanya, maafkan dosa-dosanya. Jadi tidak pantas, tidak cocok. Karena itu solat di atasnya itu haram, baik itu kafir harbi ataupun dhimmi. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan boleh memandikannya, baik itu harbi ataupun dhimmi. Solat tidak boleh, tapi memandikannya boleh. Hukumnya boleh, bukan wajib. Bukan wajib memandikan. Kalau boleh kan terserah. Memandikan apa tidak, itu hak kita. Oh sayang, misal kafir dhimmi, sahabat kita, orang yang satu kerja, bahkan satu tempat tinggal, meninggal dia, hanya sekadar memandikan, tidak masalah, baik itu dhimmi ataupun harbi. Kemudian masih dalam syarah, wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtaddi. Wajib mengkafani kafir dhimmi, wajib mengkafani kafir dhimmi, wa dafnuhu, dan tanamnya, dunal harbi wal murtaddi, ketiadaan kafir harbi dan si murtad. Bila ada kafir dhimmi meninggal, mengkafaninya wajib. Kemudian menguburkannya wajib. Ini yang dhimmi. Adapun yang harbi tidak. Orang murtad tidak wajib menguburkannya. Tidak wajib menguburkan si kafir harbi dan tidak wajib menguburkan si murtad. Tapi kalau dikuburkan boleh, kewajiban tidak. Sama seperti boleh memandikan, boleh memandikan, boleh menguburkan. Sedangkan si dhimmi boleh memandikan, wajib menguburkan dan mengkafani. Sedangkan si harbi mau dimandikan terserah, dikafani terserah, kemudian dikuburkan terserah. Meninggal langsung buang begitu saja boleh. Karena hak pilih, terserah, harus. Sedangkan dhimmi harus memandikan, wajib mengkafani, wajib menguburkan. Jadi boleh langsung dikafani tanpa dimandikan terlebih dahulu, dan boleh wajib dikuburkan setelah itu, setelah dikafani. Jadi kewajiban dua, kafani, kuburkan. Mandikannya hukumnya boleh, terserah kita memandikan apa tidak.
Wa amal muhrimu idza kuffina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimati. Sedangkan orang yang sedang ihram, orang Islam tapi sedang melaksanakan ibadah haji, ihram haji atau umrah yang wajib, ihram haji atau umrah, idza kufina, apabila dikafankan, fala yustaru ra'suhu, jangan ditutup kepalanya, laki-laki. Orang ihram laki-laki jangan ditutup kepalanya. Kalau dikafani jangan tutup kepalanya. Kemudian wala wajhul muhrimati, dan jangan ditutup wajah perempuan yang ihram. Lah perempuan wajahnya jangan ditutup, kepalanya ditutup. Beda dengan laki-laki, kepalanya jangan ditutup, batas kepala. Amma syahidu fala yusalla alaihi, adapun orang yang mati syahid maka tidak disolatkan di atasnya, tidak disolat. Orang mati syahid memang jaminannya surga, ya kan? Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang meninggal mati syahid kecuali surga. Pun dalam doa itu kita minta dia dimasukkan ke dalam surga. Orang yang sudah jatah seperti mendoakan Nabi Muhammad, doakan Nabi Muhammad dalam bentuk salawat. Kalau mendoakan ya Allah ampunilah dosa Nabi Muhammad, itu untuk apa? Doakan. Toh Nabi tidak berdosa, yang pantas didoakan itu kita. Lalu untuk Nabi Muhammad salawat. Salawat itu pun manfaatnya untuk kita. Jadi secara lafaz memang kita doakan untuk Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya doa itu untuk kita sendiri. Karena dengan salawat itulah kemudian nanti dari kiamat Rasul memberikan syafaat kepada kita. Jadi disebut dengan khabariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna. Secara lafaz, secara ucapan kita mendoakan Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi secara insya, kehendaki maknanya itu untuk siapa? Kepada kita. Jadi orang yang meninggal syahid, mati syahid, itu fala yusalla alaihi, tidak disolatkan. Kembali ke matan, wasnani la yuksalani wa la yusalla alaihima. Dan bermula dua orang, ke bagian luar lagi matannya, wasnani la yuksalani wa la yusalla alaihima. Dan bermula dua orang itu tidak dimandikan keduanya, wa la yusalla alaihima, dan tidak disolatkan di atas keduanya. Mandikannya tidak perlu, solat kepadanya pun tidak perlu, cukup kafankan dan kuburkan. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu, karena darah yang keluar dari tubuhnya itu nanti akan menjadi saksi bahwa dia orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir. Maka wajahnya, darahnya itu yang keluar ketika membela Islam, memerangi orang kafir, adalah sebagai saksi, maka jangan dibersihkan. Sama seperti ini, orang yang berwudu makruh, apa namanya, membersihkan air wudu. Setelah wudu kemudian ambil kain lap air wudu, itu makruh hukumnya. Lebih-lebih wudu pada waktu subuh. Kenapa makruh? Karena setiap tetesan wudu yang jatuh itu akan jadi seorang malaikat. Yang malaikat itu akan mendoakan orang yang berwudu tadi, yang punya wudu. Karena itu jangan disapu, supaya semakin banyak yang menetes, semakin banyak malaikat yang akan mendoakan. Jadi wudu.
Lain halnya dalam beberapa keadaan. Misalkan di tempat kita banyak debu yang terbangan. Kalau itu tidak dibasuh terlebih dahulu, dibersihkan, dilap dengan kain, kalau keluar jalan ke masjid nanti menempel semua debu di wajah kita. Maka dalam keadaan darurat seperti itu hilang makruhnya. Itu kembali kepada kaedah dasar. La haruma ma'al hajati wala kirahata ma'al darurati. Dan bermula dua orang itu tidak dimandikan keduanya wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan di atas keduanya. Siapa mereka? Asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin. Pertama, orang yang mati syahid pada memerangi orang musyrikin. Pertama, orang yang mati syahid pada perang melawan orang musyrik. Gimana yang dimaksud dengan syahid? Dijelaskan oleh musannif di dalam syarah, wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi. Dan bermula dianya syahid. Makna syahid itu gimana? Maka makna syahid, wa huwa, dan bermula dianya syahid itu man mata, seseorang yang mati ia fi qitalil kuffari, pada perang memerangi orang kafir, bisababihi, dengan sebabnya perang, sawaun qatalahu kafirun mutlaqan, sama saja membunuh akannya seseorang oleh orang kafir secara mutlak atau oleh orang muslim secara tersalah, atau kembalilah senjatanya kepadanya, atau gugur sakata an dabbatihi, gugur dari kendaraannya, dabbahnya, au nahwa dzalika, atau seumpama demikian. Jadi makna syahid itu orang yang mati di dalam perang melawan orang kafir dengan sebab perang. Jadi ada kaitan sebab perang, meninggalnya dengan sebab perang. Ada kala matinya itu memang dibunuh oleh orang kafir, itu syahid. Atau terbunuh oleh orang muslim, bukan membunuh, terbunuh tanpa sengaja. Ada sahabatnya mau bunuh orang kafir, disangka orang kafir, ternyata kawannya sendiri, dipancung, matilah. Itu pun mati syahid. Terbunuh oleh orang muslim secara tersalah, salah bunuh, itu meninggal dianggap mati syahid. Orang yang mati di dalam perang melawan orang kafir dengan sebabnya perang, adakala matinya dibunuh oleh orang kafir secara mutlak atau terbunuh oleh orang muslim secara tersalah, au ada silahu ilaihi, atau kembali senjatanya kepadanya, senjata makan tuan. Tapi kalau ini terjadi di dalam perang melawan orang kafir, masih disebut dengan syahid, walaupun terbunuh oleh senjata sendiri. Atau jatuh dari kendaraannya, jatuh dari kendaraan. Ada kala, kalau dulu kan kuda perang, misal jatuh dari kuda, itu pun meninggal dengan sebabnya karena di dalam peperangan, masih bisa dikategorikan dengan syahid. Atau seumpama demikian. Fa in mata ba'da qida'il qitali bi jarahatin fihi yaqta'u bi mautihi minha. Jika matinya setelah berlalu peperangan dengan sebab luka-luka, jadi terjadi di dalam peperangan luka-luki, banyak luka, sehingga dengan sebab luka-luka itu ia mati, tetapi bukan dalam masa peperangan, setelah berlalu peperangan. Jadi musuhnya sudah mundur,
orang Islam pun sudah mundur, sudah kembali ke tempatnya, kemudian meninggalnya di tempat, bukan di tempat peperangan, tapi di tempat kediaman, maka tidak termasuk syahid, karena bukan mati di tempat perang. Fa ghairu syahidun fil adhar, maka berdasarkan pendapat adhar tidak disebut syahid. Karena disebut pendapat tentu ada khilaf daripada adhar yang masih mengkategorikan sebagai syahid walaupun bukan di tempat peperangan. Tapi wallahu a'lam. Wa kadza law mata fi qitalil bughah, demikian lagi tidak disebut mati syahid kalau mati karena melawan pemberontak. Memberontak. Tidak disebut mati syahid melawan pemberontak. Ya, yang namanya melawan pemberontak, contoh negara kita aman misal, kemudian ada satu kelompok yang memberontak pemerintah yang sah, contoh, kemudian kita diperintah oleh negara untuk melawan kelompok tersebut, matilah, tidak disebut syahid secara agama. Artinya bukan syahid yang sebenarnya, walaupun nanti dapat pahala syahid misal, tapi bukan syahid yang dimaksudkan secara dasar. Contoh, tentara itu kan militernya negara, kan, prajuritnya negara. Kemudian ada kelompok yang memberontak negara, peranglah mereka dengan kelompok tersebut, matilah, maka mati itu tidak disebut syahid, karena bukan melawan orang kafir yang memerangi orang Islam atau memerangi negara Islam. Lain ceritanya, negara kita negara Islam, lalu ada sekelompok orang kafir di luar Islam, kelompok mereka menyerang negara kita yang landasannya Islam, lalu kita hadang mereka, berperang dengan mereka, disebut mati syahid. Karena dasarnya orang yang perang membela dirinya, orang kafir harbi di atas tadi, pembahasan di atas, orang kafir yang memerangi orang Islam atau orang kafir yang memerangi negara Islam, kemudian pihak Islam membela dirinya atau membela negaranya, matilah, disebut syahid. Secara pahala itu lain cerita. Kalau pahala syahid meninggal di dalam air, dapat pahala syahid. Kemudian karena terbakar, dapat pahala syahid, itu pahala syahid. Walau hanya sekedar pahala, tapi luar biasa juga, daripada tidak pahala syahid pun. Jadi ada hadis dalam kitab Jauhar Al-Mauhu, orang yang dapat pahala syahid saja bebas dari azab kubur, pahala syahid. Maka kan tidak sembarang orang dapat pahala syahid. Kemudian au mata fil qitali la bisababil qital, mati di tempat peperangan tapi bukan sebab peperangan, bukan sebab perang, bukan sebab yang terjadi itu sebab peperangan. Ya, misal baru datang, belum terjadi peperangan, ternyata itu tidak disebut syahid secara adhar tadi, tidak disebut mati syahid. Walaupun nanti ada khilaf-khilaf, yang penting udah niat keluar untuk perang, walaupun belum perang tapi sudah dianggap syahid. Tapi secara pendapat adhar itu tidak disebut syahid, karena meninggalnya itu bukan sebab perkecamuknya peperangan. Itu definisi dasarnya. Terjadi khilaf, itu biasa. Fikih memang tempat terjadinya perbedaan pendapat. Banyak mempelajari ilmu fikih, maka kita bisa menghargai pendapat. Karena banyak kita mengetahui tentang hukum-hukum.
Yang hukum-hukum itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan orang ulama. Wasiktul ladzi lam yastahilla sarikhan wa yuqsalul maitu wa itran. Dan kedua, wasiktul ladzi, dan bayi gugur yang alladzi. Wasiktu, dan bayi yang gugur. Siktun. Wasiktu, dan bayi gugur. Alladzi lam yastahilla, bayi yang tidak, bahasa mudahnya menjerit. Yang tidak menjerit ia sarikhan akan suara keras. Jadi ketika ia lahir ke dunia, tidak menjerit, tidak bersuara keras. Umumnya bayi ketika lahir gimana? Menjerit ataupun menangis, ya. Sedangkan ini pertama, ia bayi gugur. Disebut gugur karena belum genap usia. Lahir bukan pada usia yang genap, disebut dengan gugur. Kemudian ketika lahir pun ia tidak menjerit, meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka bayi itu tidak disolatkan dan tidak dimandikan, lalu dikafani dan dikuburkan. Cukup kafankan saja dan kuburkan. Jadi dua yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Pertama, orang mati syahid memerangi orang kafir. Dua, bayi yang keguguran dan tidak mengeluarkan suara. Adapun sebalik daripada itu, bayi yang keguguran tapi ketika lahir mengeluarkan suara keras, menjerit, ataupun menangis dengan suara yang keras, itu masih disebut atau digolongkan pada bayi yang biasa, seperti orang dewasa. Kalau meninggal sempat menjerit, itu dikategorikan kepada orang dewasa dan berlaku 4 macam ini. Dimandikan, disolatkan, dikafani, dan dikuburkan. Oh, tidak terjadi itu, cukup dengan 2 saja. Dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Wa yusalul maitu witran, dan dimandikan akan mayit witran hal keadaan ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, 7. Jadi sekurang-kurang memandikan jenazah ke 1 kali. 1 kali, tapi 1 kali itu rata seluruh badan. Ta'mimul badani, mengumumi seluruh badannya, cukup. Jadi ada kala 1 kali, ada kala 3 kali, ada kala 5 kali, atau lebih banyak daripada demikian, terserah. Yang namun secara hukum dan aturan memandikannya itu dimandikan secara ganjil. Innallahal witra yuhibbul witra. Allah itu innallaha witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil, maknanya esa, dan suka kepada yang ganjil. Itu hadis, tapi bukan dalil untuk ini. Intinya tata cara memandikannya itu secara ganjil. Wa yakunu fi awali ghuslihi sidarun wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Dan adalah pada awal memandikannya itu daun sidar, daun sidar atau daun widar, widar. Wa yakunu fi awali ghuslihi, pada awal memandikannya dicampur air dengan, bukan semata-mata dengan daun. Daun itu dicampur dengan air. Kemudian wa yakunu fi
Wa fi akhiri syai'un min kafur. Sidar dalam matan. Kemudian dalam syarah au khitmi. Khitmi ini daun asam. Kalau biasa kita kan unkruat. Unkruat. Punat. Hah? Jeruk. Jeruk. Perut. Daun asam. Au khitmi. Karena mampu mengalahkan bau yang tidak sedap. Au khitmi atau daun khitmi, daun asam. Tapi yang umum di tempat kita daun itu kan, daun asam, khitmi. Jeruk perut. Yang agak besar itu. Kerut. Bok kerut bahasa Aceh. Daunnya. Atau daun sidar atau daun asam. Itu di tempat kita umumnya itu. Jadi tidak mesti sebenarnya. Kalau ada sidar atau widara pakai yang itu. Tidak ada daun asam. Oh, tidak ada. Yang ada baunya mampu mengalahkan bau yang tidak sedap lainnya. Mampu mengalahkan. Karena tujuan daun itu kan untuk mengalahkan. Sedangkan jenazah, maaf cakap, ada jenazah yang memang baru meninggal, ketika mengeluarkan kotoran itu dikeluarkan baunya Masya Allah. Ya kan? Karena itu sunat menggunakan daun widara atau sejenisnya untuk mengalahkan bau tersebut. Itu sunat pada awalnya. Oh, tidak dipakai daun tersebut, tidak sahkah memandi jenazah? Sah juga, karena hukumnya sunat, bukan wajib. Maka dalam syarah dijelaskan, wa yakunu fi awali ghuslihi sidarun, ayusannu, artinya disunatkan. Ayusannu ayasta'inal ghasilu fil ghaslatil ula. Dan disunatkan bahwa menggunakan alat pembantu oleh orang mandi fil ghaslatil ula, pada mandi yang pertama, basuhan pertama. Alat pembantu. Jadi sunat menggunakan alat pembantu. Contohnya daun sidar, daun khitmi atau macam-macamnya. Itu dinamakan alat pembantu. Dan hukumnya sunat. Siapa yang menggunakannya itu oleh orang yang memandikan pada basuhan pertama. Min ghasalatil maiti, daripada banyaknya, daripada memandikan si mayit bisidarin au khitmi. Wa yakunu fi akhirih, dan adalah pada akhirnya, artinya akhir memandikan mayit, syai'un, itu sesuatu min kafurin, daripada kafur. Menggunakan, mencampur dengan kafur. Bihaisu la yughayyirul ma'. Dalam syarah, sekira-kira ketika dicampur dengan kafur, tidak berubahlah air. Tidak berubah air. Jadi jangan kebanyakan kafur. Jadi ketika dicampur pada basuhan terakhir, jangan terlalu banyak kafur, yang sehingga menyebabkan berubah air. Ketika air itu berubah, maka disebut dengan air yang berubah. Kalau bercampur itu benda najis, maka bernajis. Tidak bercampur dengan benda najis, maka disebut dengan air yang berubah. Berubahnya air itu kenapa? Karena berubahnya rasa,
berubahnya bau atau berubahnya warna. Air yang berubah nanti yang jadi masalahnya tidak bisa digunakan untuk menyucikan, walaupun diri air itu suci, air yang berubah. Seperti ini contoh, kopi. Dan dasarnya kan beda. Air putih dicampur kopi. Air putih bisa digunakan untuk menyucikan. Ya, suci dan menyucikan. Suci dirinya air, menyucikan untuk lainnya. Tapi ketika dicampur dengan kopi dan sebutannya berubah menjadi kopi, itu walaupun suci boleh diminum tapi tidak boleh menyucikan. Kalau sampai 2 kulah, tak boleh juga. Kopi 2 kulah tetap tidak boleh, karena disebut air yang berubah. Karena berubahnya dengan benda suci, dia masih suci tapi tidak menyucikan. Bercampur dan berubah dengan yang najis, jadilah air itu mutanajis. Jangankan untuk menyucikan, untuk minum saja tidak sah, tidak boleh. Paham? Jadi cara campurnya itu bagaimana? Jangan sampai terjadi perubahan. Ada kala baunya, ada kala rasanya, ada kala warnanya. Kafur bagus. Kafura, tapi kafura dalam surga beda. Nah, itu beda. Dalam surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafura, mata air dalam surga. Nama mata air. Ini kafur, kafura, kafur. Kafur, mana? Kafur barus. Kafura dalam surah Al-Insan. Beda baca, beda mana. Kalau bacanya kufura, artinya kufur. Kalau bacanya kafura, artinya kafur. Kafur itu apa? Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air yang akan diminum nanti oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira. Air itu berpencar-pencar, mata air. Itu namanya kafur. Kafura. Dan adanya nanti di surga mata air itu, yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah, yang nama mata air itu kafura. Ada juga nama mata airnya salsabila. Macam-macam. Nah, dikit lagi. Wa'lam anna, dalam syarah, wa'lam anna aqalla ghaslil maiti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan. Dan ketahuilah bahwa sungguh sekurang-kurang mandikan mayat itu mengumumi badannya dengan air marratan wahidatan, sekali. Sekali, tapi mengumumi seluruh badannya cukup. Cukup sekali. Namun wa amma akmaluhu, adapun kesempurnaannya, fa madzakurun fil mabsutati, disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih luas. Tidak disebutkan. Tadi kau sudah disebut di atas 3 kali, 5 kali, au aksaru minha, atau lebih banyak daripada itu. Untuk batasannya berapa? Disebutkan di dalam kitab yang lebih luas. Ini masih merahasiakan oleh musannif supaya kita mau pelajari kitab yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja dulu pengajian malam ini. Jadi inti daripada yang telah kita pelajari, kewajiban terhadap mayit bagi orang itu ada 4: memandikan, mengkafani, solat, dan menguburkan. Kewajiban itu sifatnya fardu kifayah, dikerjakan oleh sebahagian, terlepas sebahagian. Tidak ada yang mengerjakan semua dosa. Kemudian bila satu orang yang tahu dan tidak ada orang lain, maka baginya bukan fardu kifayah melainkan fardu ain. Kemudian ada 2 orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan: orang yang syahid mati dalam perang lawan orang kafir, dan orang yang
bayi yang gugur yang tidak menjerit atau yang belum mengeluarkan suara keras, layaknya bayi yang biasa, itu pun tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan, cukup kafani dan kuburkan. Kemudian memandikan jenazah itu secara ganjil, sunat secara ganjil. Dan pada awal mandikannya dicampur dengan sesuatu alat pembantu, misal daun sedar, daun khitmi atau macam-macam. Dan pada akhirnya dicampur dengan kafur barus. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala. Adanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.